Amin. Terima kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya. Ya, luar biasa. Tema gereja kita bulan ini adalah menginsafkan dunia. Conviction. Kita bersyukur ya. Kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai yang ke-9. Di sini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi pada waktu kita semuanya udah tahu ya tentang pada waktu Tuhan mau terangkat ke surga, di situ Tuhan berkata bahwa lebih baik memang kalau aku harus pergi supaya penghibur atau Roh Kudus itu datang dan dia kalau datang dia akan menginsafkan dunia. Nah, juga kita baca dulu di dalam Roma 4 ayat 7 berkata begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat ya, yang luar biasa. Tidak ada Allah di dunia ini yang mereka semuanya mengaku ada Allah-Allah yang lain atau ilah-ilah yang lain seperti Allah kita. Allah kita itu Allah yang suka sekali untuk ada di bumi. Dia itu paling suka itu berada bersama umatnya. Kita lihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan datang sebagai tiang awan dan tiang api. Waktu dulu Eden masih Adam dan Hawa belum berdosa, Allah ada di sana. Kemudian Tuhan juga datang waktu itu Tuhan Yesus hadir. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu sangat suka untuk berada di bumi karena harus dekat dengan kita. Kayak seorang orang tua ya, senang untuk dekat dengan anaknya. Tetapi karena dunia ini berdosa, gelap dan terang tidak bisa disatukan, itu sebabnya Roh Allah lah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang itu yang berkata begini. Kemarin ya ada yang tanya sama saya, dia bilang begini, Pastor, ada orang yang mengajar begini, bahwa manusia itu semuanya kalau sudah mati, sekalipun berbuat dosa sebanyak apapun, setelah mati tidak akan masuk neraka. Karena mereka itu setelah mati, mereka akan hilang. Terus saya bilang begini, saya waktu itu santai aja, yang ngajar itu siapa? Terus dia bilang gini, ini kak waktu dia juga bikin Zoom dan yang ikut banyak. Saya tidak tahu yang dimaksud banyaknya berapa. Karena dia tidak sebutkan itu siapa. Terus saya bilang, itu maksud saya dia itu siapa itu gimana? Oh enggak, dia itu sebenarnya baru lulus sekolah, bukan sekolah Alkitab juga, kemudian dia khotbah dan sebagainya karena orang ini cerdas. Terus saya bilang begini, ada banyak orang itu ngajar, itu ngawur gitu loh. Ngajar itu, makanya saya sering katakan bahwa kita itu harus melihat firman Tuhan secara utuh supaya kita itu tidak salah paham. Makanya ada banyak orang itu yang tidak benar-benar mengerti. Kalau memang nggak ada neraka, ngapain Tuhan tulis tentang neraka? Ngapain Tuhan suruh untuk orang bertobat? Ngapain Tuhan capek-capek disalibkan, menebus kita kalau neraka itu nggak ada? Kalau ternyata orang mati hilang begitu saja. Dan orang ini berkata bahwa karena Tuhan terlalu mengasihi manusia, sehingga pada waktu orang itu mati, ya langsung hilang. Saya juga tidak tahu orang itu siapa, pokoknya dia berkata dia selalu khotbah, sering khotbah di mana-mana. Makanya saya bilang begini, kalau orang itu khotbah di mana-mana, apa dia nggak baca Alkitab? Ya dalam hati saya begitu, karena kok sampai ngawur.
Dan dia berkata begini, karena alasan kenapa orang mati itu langsung hilang, tidak ada neraka, karena tidak ada bukti di Alkitab bahwa manusia itu terdiri dari jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini tambah ngawur. Padahal di firman Tuhan banyak sekali ayatnya yang menceritakan tentang manusia ada rohnya. Tuhan berbicara tentang jiwa, Tuhan berbicara juga tentang siapa yang mengetahui hati manusia kalau bukan roh manusia itu sendiri, berarti ada rohnya, kemudian ada tubuhnya. Makanya kenapa harus membaca Alkitab secara utuh. Nah, sekarang ada banyak juga, nggak semua ya, ada banyak juga orang Kristen yang tidak mengerti tentang arti keselamatan di dalam Yesus. Ada banyak yang bertanya, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Bukankah dia Tuhan? Dia kalau mau menghapuskan dosa manusia, ya hapus, dihapus aja. Karena dia berkuasa. Makanya saya sering katakan bahwa ada banyak orang yang salah paham karena mengenal Tuhan dengan pikirannya sendiri. Mereka sering berkata, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Ada yang Tuhan tidak dapat lakukan. Ada yang tidak bisa. Ada yang membatasi Tuhan, yaitu firman-Nya dan karakternya sendiri. Tuhan itu kalau sudah berkata bahwa ke dosa, upah dosa adalah maut, maka itulah yang terjadi. Karena Tuhan itu raja, dia bisa dipercaya kalau yang dia katakan itu tidak dia cabut seenaknya. Kalau dia berkata A, kemudian malamnya B, maka dia bukan Allah yang bisa dipercaya. Itu sebabnya karena dia raja. Seorang raja kalau berbicara itu menjadi sebuah hukum atau undang-undang. Raja Ahasiweros pada waktu Haman meminta izin untuk raja memberikan stempel dari cincin raja bahwa dia akan membunuh seluruh orang Yahudi, raja menyetujuinya, maka surat diedarkan dengan stempel dari cincin raja bahwa semua orang Yahudi boleh dibunuh. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Untuk membatalkannya ada surat yang kedua, dikatakan bahwa semua orang Yahudi boleh melakukan perlawanan, baik itu tentara, baik siapapun yang akan menyerang mereka, yang akan merampok rumahnya, mereka bisa melindungi diri, bahkan bisa menyerang balik, bisa membunuh balik. Makanya pada saat itu tidak satupun orang Yahudi yang mati dan orang lain yang banyak yang mati. Demikian juga dengan Allah kita. Dan kita harus tahu, keselamatan di dalam Tuhan itu bukan rescue, tetapi adalah penebusan. Di dalam Tuhan itu adalah penebusan. Makanya ada orang yang memberikan gambaran dulu ya, saya hafal dengan gambaran orang yang memberikan contoh. Keselamatan itu seperti orang yang jatuh ke jurang. Dia tidak bisa naik. Maka perlu ada orang dari atas untuk menolong dia, untuk melemparkan tali dan menolong dia keluar dari atas. Gambaran ini salah. Waktu itu saya orangnya kan selalu punya banyak pertanyaan, tapi karena saya pemalu, saya nggak tanya. Cuma saya pendam, tapi di sini mikir, kalau cuma ngelempar tali, kenapa harus Yesus? Banyak yang bisa ngelempar tali untuk menolongnya. Kalau yang seperti itu, namanya itu adalah rescue. Tetapi kalau yang di dalam Alkitab, itu yang ditulis adalah redeem atau ditebus. Kita itu mengalami penebusan, berbeda dengan di rescue. Kalau penebusan artinya ada yang harus menggantikan posisi kita sebagai hukuman. Makanya kalau contoh yang tadi itu keliru. Di Alkitab memang tertulis tentang Tuhan Yesus mencari domba yang hilang. Dia dicari, kemudian karena ada domba yang terpelosok, dia angkat domba itu lalu digendong.
Pertama dipatahkan dulu kakinya supaya nggak tersesat lagi. Tapi dikatakan dia mencari domba yang hilang. Berarti sudah ada di dalam bagian dalam Yesus. Dia sudah anak Tuhan. Itu yang namanya di-rescue. Tetapi sebelum kita di dalam Yesus, kita masih menjadi seorang pendosa. Itu adalah penebusan. Penebusan artinya harus ada yang menggantikan posisi kita. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menggantikan kita karena semua berdosa. Selain Allah sendiri yang harus menjadi manusia menggantikan kita. Makanya Yesus waktu di bumi, dia benar-benar harus memakai 100% manusia dan harus menanggalkan, mengosongkan dirinya, menanggalkan kealahannya. Karena kalau dia masih memakai kealahannya, nggak adil. Karena dia harus jadi manusia. Makanya dia bisa lelah, dia bisa kecewa, dia bisa takut, dia bisa haus, dia bisa lapar, dan sebagainya. Dia juga marah, karena itu adalah manusianya, tetapi dia tidak berdosa. Nah, makanya kenapa Tuhan itu mengirimkan Roh Kudus untuk membawa kita mengalami sebuah menginsafkan supaya kita sadar akan dosa. Makanya kalau dikatakan bahwa orang berdosa itu langsung mati dan hilang, maka ngapain Roh Kudus menginsafkan dunia? Kalau memang cuma mati dan hilang, ngapain Yesus susah-susah mati? Dan juga ada banyak yang berkata, keselamatan sekali selamat tetap selamat. Mungkin saya pernah sering ya mencuplik di sini tentang ada yang mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Benar, Alkitab berkata begitu, tapi ayatnya itu enggak lengkap. Ada ayat-ayat yang lain yang Tuhan selalu berkata, bertobatlah. Makanya di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus membaca Alkitab itu seluruhnya secara bulat, secara utuh, supaya nggak salah paham. Karena kalau salah paham seperti Pastor Yongki kemarin berkata begini, kalau orang itu nggak tahu itu dosa, nggak tahu itu salah, dia waktu berbuat salah atau berbuat dosa tenang-tenang saja karena dia nggak tahu. Makanya penting kalau kita menerima pengajaran yang benar supaya kita tahu dan tidak salah langkah. Betapa ruginya kita ikut Tuhan Yesus ternyata kita buta dan tidak tahu ternyata ujungnya maut. Jadi kita mulai mengerti penebusan itu Tuhan menggantikan posisi kita. Yang harusnya kita mati, dia yang harus mati. Itu yang namanya penebusan. Bukan cuma di-rescue. Makanya gambaran yang paling tepat adalah ada seorang hakim, ada seorang tawanan yang dia itu berbuat salah, dia harus dihukum mati. Tapi hakim ini sudah memutuskan dia dihukum mati. Tapi karena dia tahu yang akan dihukum mati adalah anaknya, maka dia menggantikan posisi anaknya, dia yang mau dihukum mati. Itulah penebusan. Cuma itu kan kalau manusia di dunia kesalahannya seperti itu. Tapi kalau kita berdosa di hadapan Allah, itu nggak ada yang bisa menggantikan posisi kita selain Allah sendiri. Jadi berbeda. Itu sebabnya dari contoh saja, kalau kita tidak mengerti arti sebuah penebusan, kita akan memberikan contoh yang salah. Nah, kemudian makanya ada Alkitab berkata bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan ini banyak orang Kristen tidak tahu. Kalau tidak tahu betapa bahayanya, karena saudara akan hidup dengan sembrono. Waktu saya menulis bahwa ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut, ada yang nulis begini.
Kan semua dosa mendatangkan maut. Nah, gak baca Alkitab. Semua dosa memang mendatangkan maut, tapi setelah Tuhan menebus kita, mati atas dosa-dosa kita, maka ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Mari saya akan buka. Oh, sorry. Sudah ada yang buka ayatnya sih. Kok saya mau buka sendiri. Alkitab berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya serius. Pertahankan keselamatanmu dengan serius. Makanya kita butuh Roh Kudus yang menginsafkan kita. Tapi Roh Kudus itu kerjaannya selain menginsafkan, mengingatkan untuk segala hal yang pernah kita baca, pernah kita pelajari. Makanya penting bagi kita membaca firman Tuhan. Nah, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Lah, berarti ada yang tidak mendatangkan maut, kan? Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena kita orang yang ditebus. Kalau semua mendatangkan maut, kita semuanya ini harus melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi Tuhan sudah menebusnya. Tapi ada hal-hal yang mendatangkan maut. Apa saja itu? Yang pertama, kita udah tahu, saya sering menyebutkan di sini. Yang pertama dosa yang mendatangkan maut adalah tidak mengampuni. Yang pertama tidak mengampuni. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saya mau sampaikan dulu, dosa yang tidak dapat diampuni, dosa yang mendatangkan maut itu artinya begini. Dosa ini mendatangkan bahaya. Kalau kamu tetap melakukan dosa ini dan kamu mati sebelum bertobat, maka kamu kehilangan keselamatan. Itu yang namanya mendatangkan maut. Tapi selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan bertobat. Tapi hati-hati, jangan sampai belum bertobat kamu mati. Makanya di dalam mengampuni orang lain juga seperti itu. Selama masih hidup, itu masih ada kesempatan bertobat. Tapi ini dosa yang mendatangkan maut. Artinya, kalau kamu belum sampai melepaskan pengampunan keburu mati, kamu nggak selamat. Dan ini banyak orang Kristen nggak tahu. Makanya ada banyak orang yang melihat dibawa Tuhan untuk melihat neraka. Banyak orang Kristen yang ada di neraka. Kenapa? Bertahun-tahun di gereja, tapi tidak tahu kebenaran. Itu dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa tidak mendatangkan maut. Next time saya akan ajarkan yang itu. Kemudian, yang kedua adalah okultisme. Banyak orang Kristen ke gereja pelayanan, tetapi masih mengikuti okultisme. Dia masih ikut di dalam perdukunan, masih punya berhala, masih punya punya jimat dan sebagainya. Okultisme, dosa yang mendatangkan maut. Di dalam Yehezkiel 13 ayat 18 dan 20 berkata, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikat tali-tali aljimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa.
menangkap jiwa. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali ajimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang itu, dan aku akan mengoyakkannya daripadamu, dari tanganmu, dan melepaskan semua seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Okultisme, jimat membuat jiwa seseorang ditangkap, ditawan. Kalau dia belum dimerdekakan lalu mati, kira-kira masuk surga enggak? Enggak, karena jiwanya ditawan oleh iblis. Makanya orang percaya tidak bisa berdiri dua kaki, satu kepada Tuhan, satu kepada okultisme. Karena Tuhan tidak bisa diduakan. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Lebih baik kita jadi orang itu bukan orang yang mau gebu-gebu, tapi kemudian patah di depan, patah di tengah jalan. Tapi pelan bertumbuh dengan pasti. Yang ketiga, tidak mau bertobat. Artinya apa? Sudah tahu jahat. Jahat terus. Tidak mau bertobat dari kejahatannya. Alkitab berkata di dalam Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sudah tahu ini dosa, tetap dilakukan sampai akhir. Ini dosa yang mendatangkan maut. Selama kamu masih hidup, masih punya kesempatan bertobat. Makanya bersyukur kalau orang detik-detik mau mati, mungkin dia harus sakit dulu atau apa dulu sehingga dia bisa mengoreksi dirinya. Itu anugerah Tuhan supaya dia mengoreksi dirinya sebelum mati. Dia tiba-tiba berkata, Tuhan minta ampun, aku melepaskan pengampunan kepada orang lain, aku minta ampun setiap dosaku. Ini yang namanya kamu diselamatkan hanya karena iman. Detik mau mati kamu langsung minta pengampunan sehingga kamu diselamatkan, tidak karena perbuatanmu sama sekali, karena perbuatanmu selama ini jahat. Tapi selama ikut Tuhan, ia kalau punya kesempatan untuk kemudian bertobat di detik-detik mau mati. Makanya iblis itu suka membuat orang terbunuh dengan mendadak, kecelakaan, dan sebagainya. Jadi kita mulai melihat dosa yang mendatangkan maut. Banyak orang yang berkata, dosa mendatangkan maut itu apa? Menghujat Roh Kudus. Ya, tadi apa itu? Takut akan Tuhan. Di dalam Amsal tadi, Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kemudian dosa yang mendatangkan maut yang keempat. Ini adalah menghujat Roh Kudus. Jadi dosa mendatangkan maut itu bukan cuma menghujat Roh Kudus. Hanya bedanya kalau menghujat Roh Kudus, orang ini terus-menerus menghujat Roh Kudus. Bisa sebelum mati, dia sudah dicabut anugerahnya, tidak bisa bertobat lagi. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Saya dulu selalu tanya sama Tuhan, menghujat Roh Kudus itu kayak apa? Kita nggak ngerti. Terus Tuhan sampaikan menghujat Roh Kudus. Itu penentang-penentang. Salah satunya adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu penghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu kerjaannya menginsafkan dunia. Tapi mereka membuat orang justru meninggalkan Tuhan dengan pengajaran sesatnya. Inilah penghujat-penghujat Roh Kudus. Makanya di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7 berkata begini.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada, tapi celakanya orang-orang yang menyesatkan. Mereka adalah penghujat Roh Kudus karena pada waktu Roh Kudus membawa pertobatan, membawa lawatan, orang ini datang untuk menghancurkan pekerjaan Roh Kudus dengan menyesatkan banyak orang. Makanya kalau dia ada hitungannya, kalau dia nggak mau tobat juga, dia bisa tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Nah, kemudian di dalam Wahyu 19 ayat 20, tinggal 2 ayat aja. Wahyu 19 ayat 20 berkata, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Kemudian Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Makanya Alkitab berkata, orang yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni lagi. Artinya waktu dia terus menghujat, terus menghujat, dan tidak mau bertobat, ada waktunya sebelum mati pun sudah tidak ada anugerah yang artinya dia tidak bisa bertobat lagi. Makanya hukuman terberat Tuhan berikan kepada nabi-nabi palsu. Dia dilemparkan hidup-hidup bersama dengan antikris di lautan api dan belerang tanpa penghakiman. Semua orang mati itu akan ada masanya dihakimi di tahta putih, ada penghakiman. Tapi nabi palsu tidak dihakimi, langsung masuk ke neraka, ke api belerang. Kenapa? Karena mereka adalah penghujat-penghujat Roh Kudus. Jadi kita mulai melihat di sini, Roh Allah membuat kita ini tahu arti pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu harus supaya orang Kristen terus bertumbuh, terus berbuah-buah roh, terus diubahkan karakternya. Semakin hari menjadi semakin baik. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, karena ada dosa yang mendatangkan maut. Amin. Sebelum saya serahkan pada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena anugerah dan kasih-Mu Engkau telah menyelamatkan kami, memerdekakan kami, dan membenarkan kami. Bahkan Engkau telah menguduskan kami, dan Engkau juga memberikan Roh Kudus yang terus membawa kami untuk mengerti tentang arti pertobatan. Engkau Tuhan Yesus kami berikan hak penuh supaya kami terus dikoreksi pada waktu kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena kami mau setia sampai garis akhir. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.